Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seram buatanku sendiri. Kisah kali ini aku buat, tokohnya aku beri nama Bu Susi. Bu Susi ini mempunyai warung makan yang letaknya di pinggir jalan. Sudah 15 tahun lamanya Bu Susi berjualan. Namun, akhir-akhir ini dagangannya semakin sepi, sehingga membuat Bu Susi ini bingung. Suatu ketika, waktu itu siang hari, sekitar jam 2, Bu Susi ini sedang melamun sambil mengaduk-ngaduk sayur sop buatannya. Biasanya jam segini banyak orang datang untuk makan di warung makan Bu Susi. Tapi saat ini tidak ada orang yang datang. Tak berselang lama, datang seorang pria yang mendekat ke arah Bu Susi. "Bu, pesan makan seperti biasa ya, tapi minumnya teh hangat." Bu Susi pun kaget. Gimana mas?" "Itu bu, aku pesan makan biasa, terus minumnya teh hangat." "Oh alah Van, bikin ibu kaget saja." Orang yang datang tadi namanya Ivan. Ivan itu bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan yang ada di dekat warung makan Bu Susi. Terus Ivan ini sudah sekitar 1 tahun setiap jam makan siang selalu datang ke tempatnya Bu Susi, sehingga Ivan dan Bu Susi ini sudah saling mengenal. Setelah beberapa saat Bu Susi ini menyiapkan pesanannya Ivan, akhirnya Bu Susi ini selesai menyajikan seperti biasa pesanan Ivan, yaitu telur goreng terus ditambah orek tempe. Setelah semuanya siap, Bu Susi pun membawa makanan itu ke mejanya Ivan. Setelah dihidangkan, kemudian Bu Susi ini duduk di depannya Ivan. "Bu, mohon maaf ya, tadi Ivan mengagetkan ibu." "Gak apa-apa Van, santai saja." "Oh iya Bu, tadi aku lihat ibu kok kayaknya bingung gitu. Memang punya masalah apa sih Bu?" "Ini loh Van, ibu itu sedang kepikiran tentang tempat jualannya ibu ini. Akhir-akhir ini kok dagangan ibu semakin sepi. Apa jualan ibu sudah tidak bisa bersaing dengan tempat-tempat yang lain ya? Dan ibu ini juga kepikiran kalau ibu ingin pindah ke tempat yang lebih bagus. Maksudnya itu tempat yang ramai buat jualan ibu." "Oh, kebetulan Bu, di dekat kontrakan aku ada tempat kosong. Dulunya sih sekitar semingguan itu kok baru kosong. Sebelumnya diisi orang yang jualan nasi juga. Terus tempatnya juga strategis karena tidak ada pesaing. Ibu mau gak kapan-kapan aku kenalkan dengan yang punya? Kebetulan juga rumah yang punya itu di dekat kosanku," kata si Ivan. Boleh sih Van, nanti kamu atur aja ya. Setelah itu hubungi ibu," kata Bu Susi. Setelah seminggu kemudian, lewat Ivan, Bu Susi akhirnya membuat janji dengan orang yang mempunyai tempat tadi. Karena Bu Susi ini sibuk berjualan, akhirnya bisanya Bu Susi datang waktu jam 9 malam. Malam itu, Bu Susi sedang mengamati kondisi tempat yang disarankan oleh Ivan. Tempatnya cukup luas, lebarnya sekitar 6 meter dan panjang ke belakangnya ini ada 12 meteran lebih. Dan tempatnya ini juga enak karena ada bagian dapur dan toilet, jadi sangat cocok untuk berjualan nasi. Setelah melihat semua kondisinya, sang pemilik tempat pun bertanya, "Bagaimana Bu?" "Wah, tempatnya bagus Pak, tapi saya minta waktu beberapa hari untuk berpikir-pikir dulu ya," kata Bu Susi.
Akhirnya sang pemilik pun memberikan kartu namanya yang sudah ada nomor teleponnya, sehingga ketika Bu Susi ini ingin menghubungi pemilik, dapat menghubungi nomor yang sudah tertera. Setelah selesai melihat-lihat, Bu Susi kemudian pulang sambil naik motor. Baru beberapa meter Bu Susi ini mengendarai motor, tiba-tiba Bu Susi ini berhenti. Dia ingin langsung menghubungi anaknya karena dia ingin segera memberitahu lokasinya. Di dalam telepon itu, Bu Susi menjelaskan tentang detail lokasinya, terus kondisi tempatnya, dan bagaimana harga yang ditawarkan oleh sang pemilik dari tempatnya tadi. Setelah beberapa menit menelpon, Bu Susi pun kemudian mematikan teleponnya. Nah, saat mematikan telepon itulah Bu Susi ini masih berada di atas motornya, tapi masih berhenti di pinggir jalan. Bu Susi merasa aneh karena dia merasa ada yang dia awasi. Siapa yang mengawasi? Kata Bu Susi. Bu Susi pun melihat ke sekitar, dan saat Bu Susi menengok ke arah kiri, Bu Susi melihat ada seorang wanita yang sedang mengintip. Terlihat itu hanya sebelah wajahnya saja di jendela. Dia mengintip dari sebuah rumah, ukurannya besar, dan bentuknya ini rumah Belanda kuno, tapi masih terlihat kokoh. Cuma kondisi rumah itu gelap karena lampunya mati. Mungkin karena sudah malam, jadi penghuninya memutuskan untuk mematikan lampunya dan bersiap-siap untuk tidur. Beberapa detik Ibu Susi melihat orang yang mengintip itu, tiba-tiba orang itu hilang. Sekilas terlihat bahwa orang yang mengintip itu seorang wanita dengan rambut panjang berwarna agak kecoklat-coklatan. Tanpa pikir panjang, Bu Susi pun kemudian pulang tanpa merasa ada hal yang aneh. Setelah berpikir selama beberapa hari, akhirnya Bu Susi ini sepakat untuk menyewa tempat tadi selama 3 bulan. Sebenarnya Bu Susi ingin menyewanya selama setahun, tapi karena Bu Susi ini tidak punya cukup modal, jadi ya lebih baik menyewa 3 bulan dulu sambil mengumpulkan uang untuk menyewa di bulan-bulan berikutnya. Setelah beberapa hari, sekitar 3 harian, Bu Susi ini membawa anaknya datang ke tempat itu. Alasannya karena dia dan sang anak ingin mempersiapkan tempat itu untuk segera berjualan. Bu Susi menyapu, mengepel, dan melakukan bersih-bersih, sementara sang anak ini sedang mengecat temboknya agar terlihat lebih menarik. Saat sedang mempersiapkan tempat itu, tiba-tiba ada tetangga yang datang. "Wah, sedang sibuk nih," kata tetangga itu, yaitu seorang pria yang memakai kaos putih dan pakai celana training, sepertinya baru selesai olahraga. "Oh iya Pak, ini mau saya gunakan sebagai tempat jualan nasi," kata Bu Susi yang menyapu lantai. "Oh, bagus itu bagus. Sebelumnya ini ada yang jualan di sini, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba berhenti. Padahal di sini ramai loh dan jualannya juga banyak yang suka." Bu Susi pun diam sebentar lalu bertanya, "Memangnya orang itu berhenti kenapa ya Pak?" "Waduh, gimana ya Bu? Saya nggak tahu. Kayaknya mungkin ada masalah atau gimana, tapi orang itu tiba-tiba berhenti berjualan. Bukan hanya orang itu saja, sebelum-sebelumnya juga banyak yang jualan nasi di sini, tapi nggak bertahan lama. Paling lama juga sekitar 3 bulanan, setelah itu berhenti berjualan." "Gitu ya Pak?" "Iya Bu. Oh ya Bu, permisi ya Bu, saya mau lanjut jalan-jalan pagi," kata bapak-bapak itu. Bu Susi pun
seperti kepikiran, memangnya apa yang salah ya dengan tempat ini? Kok tempatnya bagus tapi banyak yang berhenti berjualan? Hari itu Bu Susi dan anaknya selesai mempersiapkan tempatnya, sehingga setelah semuanya siap, sekitar 1 minggu kemudian Bu Susi sudah mulai berjualan. Hari pertama jualan, ternyata benar yang dikatakan Ivan. Tempat ini sangat bagus. Banyak orang-orang yang makan ke tempatnya Bu Susi. Karena kata-kata orang yang ada di sini adalah pegawai yang tidak sempat untuk masak. Jadi mereka lebih memilih untuk jajan atau mungkin pesan ke tempat rumah makan lain. Namun bagi orang-orang yang dekat di sekitaran warungnya Bu Susi, mereka lebih suka datang ke tempatnya Bu Susi untuk makan. Hari itu jualannya lancar dan bisa dibilang semuanya habis terjual. Ya cuma tinggal sedikit lah, tapi ya nggak apa-apa. Karena memang ini hari pertama itu sudah sangat-sangat bagus. Saat Bu Susi ini sedang mau menutup tempatnya, waktu itu sekitar jam 9 malam, Bu Susi ini melihat ada seorang wanita memakai gaun warna putih, berjalan dari arah kanan menuju ke arah kiri. Meskipun berjalan tapi kayak gimana ya, kayak aneh gitu, cepat gitu, kayak tek 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 gitu. Ya Bu Susi pun cuma mengira oh itu mungkin tetangga sekitar. Bu Susi pun menutup tempatnya kemudian pulang. Anehnya, seminggu berlalu dan setiap malam ketika Bu Susi ini mau menutup tempatnya, sosok wanita itu terus saja muncul berjalan dari arah kanan menuju ke kiri. Lalu baju yang digunakannya pun selalu sama. Wanita itu selalu memakai gaun putih. Tapi kalau dari kulitnya atau dari sekilas wajahnya, Bu Susi mengira ini kayak bukan orang Indonesia, kayak orang luar. Ya mungkin bisa jadi karena memang di sini orangnya macam-macam. Rambut wanita itu warnanya coklat agak kepirang-pirangan dan selalu muncul saat Bu Susi ini mau menutup tempatnya. Keesokan harinya, Bu Susi ini memasang sebuah tulisan berisikan nomor teleponnya. Terus di bawah tulisan nomor itu ada kata siap menerima pesanan. Jadi Bu Susi ini membuka sebagai jasa membuat makanan atau catering lah, karena dilihat dari banyaknya orang yang suka makanannya, mungkin ini bisa jadi peluang lain dari sekedar hanya jualan makanannya saja. Setelah memasang nomor telepon itu 1-2 hari tidak ada yang menelpon. Ya nggak masalah, namanya juga baru usaha. Namun di hari ketiga saat Bu Susi ini mau menutup, tiba-tiba ada yang menelpon dari sebuah nomor. Bu Susi pun mengangkat. Halo, kata Bu Susi. Saya mau pesan nasi 1 bungkus bisa? Terdengar suara itu suara seorang wanita. Buat kapan ya Bu? Buat sekarang. Oh, buat sekarang. Kebetulan ini Bu, saya kan mau tutup. Yang tersisa ini cuma telur dadar sama orek tempe. Terus ibunya mau kalau makanannya cuma itu. Gak apa-apa, antar ke rumah saya. Lalu disebutkanlah alamatnya. Kemudian Bu Susi ini mencatat lalu membungkus pesanan ibu itu. Setelah menutup warungnya, Bu
Bu Susi ini lalu mengantarkannya naik motor. Ternyata lokasinya dekat, dan yang lebih mengejutkan Bu Susi, ternyata alamat itu adalah sebuah rumah Belanda yang pernah dilihat Bu Susi saat pertama kali datang melihat-lihat kondisi tempat jualannya itu. Sama seperti sebelumnya, rumah itu gelap, lampunya tidak menyala. Tapi Bu Susi terus berjalan menuju ke arah pintu rumah itu sambil membawa kantong kresek yang berisikan pesanan dari orang yang menelpon tadi. Pintu pun diketuk. Tok, 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 tok. "Permisi, saya yang bawa makanan yang ibu pesan," kata Bu Susi. Tidak ada yang menjawab. Kemudian diulangi lagi Bu Susi untuk kedua kalinya. Masih tidak ada yang menjawab. Lalu diulangi lagi ketiga kali, masih tidak ada yang menjawab. Akhirnya Bu Susi ini kepikiran, apa mungkin orangnya ketiduran ya? Akhirnya Bu Susi ini balik badan. Belum sempat Bu Susi melangkah, tiba-tiba pintu yang ada di belakangnya terbuka. Krek. Bu Susi pun senang, oh akhirnya dibukakan pintu. Lalu Bu Susi ini kembali memutar badannya, hendak memberikan kantong kresek di tangannya kepada orang yang memesan tadi. Namun, betapa kagetnya Bu Susi. Bu Susi melihat yang keluar itu adalah seorang noni Belanda memakai baju warna putih dengan wajah yang sudah rusak. Kemudian di mata sebelah kanannya ini hilang dan ada kayak lubang yang mengeluarkan darah yang menetes. Bu Susi pun kaget, kemudian menjatuhkan kantong kresek itu lalu berlari menuju motornya. Setelah itu Bu Susi mengendarai motor itu dengan cepat meninggalkan rumah itu. Bu Susi sangat kaget dan takut dengan melihat sosok yang baru saja dilihatnya itu. Seumur hidup Bu Susi belum pernah melihat hantu, apalagi hantu yang mengerikan seperti itu. Akibat dari Bu Susi melihat penampakan itu, Bu Susi sempat jatuh sakit. Dia sempat tidak nafsu makan karena teringat dengan kondisi wajah sosok itu yang mengerikan. Bu Susi akhirnya beristirahat selama 2 hari. Dan setelah itu kondisinya pun sudah fit dan mulai berjualan kembali. Saat berjualan, banyak orang-orang yang datang bertanya kepada Bu Susi, "Bu, kok kemarin gak jualan? Sedang sakit ya?" "Iya, sudah 2 hari ini ibu sakit dan alhamdulillah hari ini ibu bisa jualan lagi," kata Bu Susi. Hari itu berjalan lancar dan semua makanan yang dibuat Bu Susi pun habis. Seperti biasa, jam 9 Bu Susi ini akan menutup tempatnya. Baru saja Bu Susi ini berjalan ke depan untuk menutup tempat jualannya, Bu Susi kaget. Dia melihat noni Belanda yang kemarin dilihat di rumah Belanda itu sekarang berdiri tepat di tokonya. Dia berdiri, terus tangannya diangkat menunjuk ke arah Bu Susi. Seketika kaki Bu Susi ini lemas, kemudian Bu Susi pun duduk di lantai. Tangannya bergetar, tubuhnya terasa sangat dingin melihat sosok itu terus menunjuk-nunjuk ke arahnya. Mungkin ada sekitar hampir setengah menit, lalu sosok itu tiba-tiba menghilang. Bu Susi yang masih ketakutan dan tubuh yang lemas, lalu menelepon anaknya untuk segera dijemput karena beliau ini tidak kuasa berdiri, apalagi sambil membawa motornya pulang. Akhirnya setengah jam anaknya datang. Anaknya kaget melihat kondisi ibunya sudah sangat lemas dan keringat dingin juga mengucur deras. Akhirnya sang anak ini memutuskan untuk memanggil ojek online agar ibunya ini bisa diantarkan ke rumah.
karena sang anak ini juga takut kalau ibunya ini kenapa-napa. Jadi posisinya itu ojek online dan ibunya ini dicepit di tengah, diapit di tengah gitu. Sang anak memegangi ibunya agar tidak terjatuh. Setelah kejadian itu, Bu Susi kembali jatuh sakit. Mungkin ada sekitar 1 minggu. Bu Susi tidak bisa makan lagi karena teringat dengan sosok yang tadi. Sang anak ini kemudian datang menghampiri Bu Susi. Bu, kalau memang ibu sudah mendapat gangguan seperti itu, saya sarankan ya ibu berhenti saja jualan di situ dan kembali ke tempat yang lama daripada ibu seperti ini. Bu Susi pun menjawab dengan halus, "Nak, ibu tidak bisa berhenti berjualan di tempat itu. Kalau ibu kembali jualan ke tempat yang lama, dagangan ibu ini sepi pembeli. Terus uang kuliah kamu bagaimana? Siapa yang membayarnya?" tanya Bu Susi. Sang anak pun cuma diam, tidak tahu mau berbuat apa. Bu Susi ini kemudian menelpon seorang temannya yang memang terkenal sebagai orang yang bisa mengatasi hal-hal gaib. Jadi Bu Susi ini punya teman sekolah yang saat ini sudah menjadi ustadz, yang bisa dibilang ini sering menangani hal-hal gaib seperti ini. Akhirnya 2 hari kemudian ustadz pun datang bersama 1 orang temannya, jadi kayak asistennya lah. Lalu Bu Susi dan anaknya mengantarkan ustadz dan asistennya itu menuju ke tempat jualannya Bu Susi. Di tempat jualannya Bu Susi, sang ustadz itu kemudian mengambil kursi dan duduk di tengah-tengah tempat itu lalu mulai berdoa. Sementara sang asisten dari ustadz itu kemudian berkeliling mengitari tempat jualan Bu Susi. Awalnya semua terasa biasa-biasa saja, namun sekitar 15 menit kemudian Bu Susi dan anaknya ini mencium bau aroma yang sangat-sangat busuk, seperti aroma bangkai tikus. Aromanya sungguh-sungguh tidak sedap, sehingga Bu Susi dan anaknya ini sampai menutup hidungnya karena saking baunya ini menyengat. Pak Ustadz dan asistennya itu kemudian terus berdoa. Setelah sekitar 1 jam kemudian, akhirnya semuanya kembali normal. Aroma yang tidak sedap itu setelah hilang dan terasa udara di sekitar tempat itu terasa lebih sejuk. Terus Pak Ustadz tadi berpesan kepada Bu Susi agar setiap maghrib, setelah sholat maghrib, Bu Susi diperintahkan untuk membaca ayat kursi 1 kali. Jaga-jaga agar dirinya ini tidak diganggu oleh sosok-sosok astral yang berada di sekitar tempat jualan Bu Susi. Setelah kedatangan ustadz itu, sosok noni Belanda yang menyeramkan itu tidak pernah terlihat lagi. Bu Susi pun rajin setelah habis sholat maghrib membaca surat yang diperintahkan oleh ustadz tadi. Akhirnya sekitar 1 tahun kemudian Bu Susi merasa bahwa sosok itu sudah tidak mengganggunya, namun Bu Susi tetap melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Pak Ustadz tadi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian cerita kali ini, terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan juga episode selanjutnya. Sampai jumpa.